Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alam di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Mbak Ina meninggal saat hamil tua. Cerita kali ini ditulis oleh akun Facebook bernama Kang Asep Hidayat. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Iya Mbah, terima kasih banyak ya Mbah. Dan juga untuk semua warga yang sudah membantu saya selama ini. Saya nggak tahu bagaimana harus membalas kebaikan warga semua terhadap saya, ucap Kang Sarimin lagi. Dan kali ini Kang Sarimin menangis. Sudahlah Mas, itu semua sudah kewajiban kita untuk saling menolong. Hanya ada yang hendak saya tanyakan sama sampean. Tapi saya mohon maaf sebelumnya kalau saya lancang, ujar Mbah Harjo. Mendengar ucapan Mbah Harjo, Kang Sarimin perlahan mengangkat wajahnya dan menatap Mbah Harjo dengan sayu. Lalu ia berkata, "Iya Mbah, mau tanya apa?" Begini Mas, saya itu anggap saja mewakili warga lainnya. Yang hendak saya tanyakan itu tentang keluarga Mas Sarimin dan Mbak Ina. Jujur kami semua merasa heran, hingga hari ketujuh ini kok tidak terlihat ada yang datang. Apa sampean tidak mengabari keluarga? Dan kalau memang tidak dikabari itu kenapa? Demikian pertanyaan Mbah Harjo kepada Kang Sarimin. Mendapat pertanyaan demikian dari Mbah Harjo, seketika raut wajah Kang Sarimin berubah. Ia tidak langsung menjawab, bahkan kembali ia tertunduk dan menangis pelan. Kang Sarimin terlihat begitu sedih. Mbah Harjo dan Letoha berusaha menenangkan Kang Sarimin. Bahkan Mbah Harjo meminta maaf. Ya sudah, kalau memang itu terasa berat untuk diceritakan, tak usah Mas sampaikan. Saya mohon maaf ya, ucap Mbah Harjo. Bukan begitu Mbah, Mbak tidak salah. Yang salah itu mengapa nasib saya kok buruk sekali, ucap Kang Sarimin pilu. Sesekali ia menyeka air matanya yang semakin deras mengalir di pipinya. Sejenak Kang Sarimin menghela napas berat seakan ingin melepaskan beban berat di dadanya. Lalu ia mulai bercerita. Siang itu, sang mentari menyinarkan cahayanya begitu terik, sehingga membuat para pekerja kebun karet kelelahan. Namun bagaimana lagi, rasa panas dan lelah itu harus mereka abaikan demi menghidupi diri dan keluarga di rumah. Siang itu para pekerja tengah memuat kepingan getah karet, hasil dari kebun juragan di mana mereka bekerja, ke bak mobil pick up untuk dijual ke pabrik. Pak, istirahat aja dulu, panas nih cuaca. Kita lanjutkan lagi nanti setelah makan dan sholat duhur, teriak sang sopir yang saat itu tengah berteduh di bawah sebatang pohon karet yang rimbun. Seketika para pekerja merasa sangat senang dan mengucapkan banyak terima kasih. Siap bos, makasih banyak bos, jawab pekerja. Lalu mereka mengambil posisi masing-masing untuk istirahat. Baru saja beberapa saat mereka beristirahat, tiba-tiba saja ada seseorang datang ke tempat itu dengan menggunakan sepeda motor dan langsung berbicara kasar. Duduk-duduk saja kalian kerjanya, pemalas kalian semua. Cepat selesaikan. Demikian ucapannya dengan sikap congkak. Pak, tadi aku yang suruh istirahat karena mereka sudah capek. Biarlah mereka istirahat sebentar Pak, jawab Sarimin seraya mendekati seseorang yang baru datang. Iya, dialah Pak Parno atau Bapak Kandung Sarimin yang dikenal sebagai Toke atau juragan di desa itu. Pak Suparno
memang tergolong sebagai orang kaya di kampung itu, yang memiliki banyak kebun karet luas, peternakan sapi, beberapa toko sembako, dan banyak lagi aset lainnya. Tanpa berani membantah, Sarimin mengajak para pekerja untuk melanjutkan bekerja. Lalu Pak Parno pergi meninggalkan mereka dengan raut wajah terlihat masam. Sembari bekerja, Sarimin berkata kepada para pekerja, "Maafkan bapak aku ya, selalu kasar sama kalian," ujarnya merasa bersalah. "Gak apa-apa bos, bagaimana lagi, memang begini nasib kuli," jawab Mas Saliman sembari tersenyum kecut. Singkat cerita, setelah selesai memuat lempengan karet, kemudian Sarimin menghidupkan mobil pick-up-nya dan berangkat menuju pabrik yang tak jauh dari desanya. Sarimin adalah pekerja sekaligus anak dari sang juragan atau anak kandung Pak Suparno. Walau anak seorang juragan, Sarimin tidaklah seorang yang manja. Ia selalu bekerja keras membantu orang tuanya bekerja dan mengawasi semua yang menjadi aset orang tuanya. Selain itu, Suparno juga tidak pernah memberikan uang begitu saja kepada anak-anaknya. Suparno mengharuskan semua anaknya bekerja jika ingin uang. Setelah mengantarkan karet ke pabrik seperti biasa, Sarimin singgah di sebuah warung kopi di pinggir jalanan. Di warung itu, Sarimin bebersih diri sekaligus membersihkan mobil kedai itu. Karena di dekat kedai itu memang ada sungai kecil yang bisa ia pergunakan untuk mencuci mobilnya agar tidak bau busuk karet. Habis ngantar karet ke pabrik ya Kang. Di tengah membersihkan mobil pick-up-nya, tiba-tiba saja Sarimin dikejutkan oleh sapaan seseorang. Kamu dek, bikin kaget saja," ucap Sarimin setelah tahu siapa yang menyapanya. Ternyata seorang gadis berparas manis yang menghampirinya saat itu. "Makanya jangan suka melamun, nanti kesambet penunggu sungai ini baru tahu," jawab gadis itu menggoda. "Iya, aku ngelamunin kamu dek," balas Sarimin menggoda gadis itu pula. "Ah, kakang paling pintar kalau menggoda," sambung sang gadis itu tersipu malu. "Aku gak menggoda kamu dek, aku serius, aku cinta sama kamu, bahkan aku akan menikahimu kelak," ucap Sarimin lagi dengan raut wajah serius. Mendengar ucapan Sarimin, sesaat sang gadis hanya terdiam. Ia merasa tak percaya saat itu ada seorang pria menyatakan cinta bahkan ingin menikahinya. Lalu ia berkata dengan pelan, "Itu tidak mungkin bisa terjadi. Kamu kan tahu siapakah aku ini. Hanya seorang perempuan yang tidak memiliki kedua orang tua lagi dan hidup menumpang sama orang. Bekerja sebagai pelayan warung pinggir jalan," ucap gadis itu terlihat sedih. Melihat sang gadis bersedih, Sarimin menghentikan kegiatannya. Lalu ia mendekati gadis itu. "Teh Ina, jangan berbicara seperti itu. Cinta itu tidak memandang latar belakang orang yang dicintainya. Aku serius dan rencanaku nanti malam aku akan berbicara kepada orang tuaku untuk melamarmu, Dik." Demikian Sarimin berkata dengan pasti bahwa ia benar-benar mencintai Ina. Singkat cerita, setelah selesai membersihkan mobil, Sarimin salin pakaian bersih dan minum kopi di warung di mana Ina bekerja sebagai pelayan. Lalu Sarimin pulang ke rumahnya. Selepas waktu maghrib, Sarimin menemui ayahnya di ruang keluarga untuk menyerahkan uang hasil penjualan karet tadi siang. Terlihat ayahnya tengah menonton TV. "Pak, ini uang penjualan tadi," ucap Sarimin ke ayahnya. Ayah Sarimin atau Pak Suparno menoleh dan menerimanya tanpa berbicara sepatah kata. Lalu kembali ia mengarahkan pandangannya ke arah TV. "Pak, aku mau ngomong sama Bapak," Sarimin berkata lagi jika ada yang ingin ia bicarakan. "Mau ngomong apa, Min? Tumben kamu mau bicara sama Bapak," jawab Pak Suparno acuh. "Iya Pak, aku mau minta tolong sama Bapak untuk melamarkan Ina. Aku mau menikahi Ina Pak,"
ucap Sarimin menjelaskan keinginannya. Mendengar niat Sarimin, seketika Pak Suparno berpaling dan berkata, "Apa kamu mau menikahi si Ina, pelayan warung kopi itu? Gila kamu ya. Macam tidak ada perempuan lain saja di kampung ini. Bikin malu aku saja. Juragan punya mantu perempuan seperti itu." Demikian Suparno berkata dengan keras yang sungguh membuat Sarimin terkejut. Bahkan terasa tidak percaya jika ayahnya begitu merendahkan perempuan yang ia cintai. "Astagfirullah, Pak. Bapak tidak boleh menghina dia, Pak. Ina perempuan baik-baik, walau dia pelayan warung kopi. Aku mencintainya, Pak." Jawab Sarimin sengit merasa kecewa dengan sikap dan ucapan ayahnya yang begitu merendahkan Ina. "Bapak tidak peduli apapun yang kamu katakan. Yang jelas Bapak tidak setuju kamu menikahi dia. Titik." Ucap Suparno tak kalah sengit. "Baiklah, Pak. Kalau Bapak tidak menyetujui aku menikahi Ina, tapi asal Bapak tahu saja, tanpa restu Bapak dan Ibu, aku akan tetap menikahinya." Demikian ujar Sarimin dengan tegas, yang tentu saja hal itu membuat ayahnya semakin berang. Lalu ia berkata, "Oke, jika itu maumu, tapi detik ini juga kamu tinggalkan rumah ini. Terserah, kamu mau pergi kemana?" Ucap Suparno sembari berdiri dan mengusir Sarimin. Perlahan Sarimin berdiri dari duduknya, lalu ia masuk ke dalam kamarnya. Dan tak lama kemudian Sarimin keluar menemui ayah dan ibunya di ruang keluarga. "Pak, Mak, aku pergi," ucap Sarimin kepada kedua orang tuanya. Lalu ia pergi meninggalkan rumah orang tuanya. Melihat Sarimin pergi meninggalkan rumah, Suparno hanya diam bahkan tak menjawab pamit dari Sarimin. Beda hal dengan Samijem, ibunya Sarimin. Ia menangis dan mengejar Sarimin yang melangkah keluar. "Min, jangan pergi, nak," panggil Samijem seraya menarik tangan kanan Sarimin. "Tidak, Mak. Aku harus pergi sesuai keinginan Bapak. Biarlah aku menentukan nasib hidupku sendiri. Maafkan Sarimin ya, Mak," ucap Sarimin sembari memeluk ibunya. "Tapi kamu mau kemana, nak?" tanya Samijem dengan air mata berderai di pipi tuannya. "Mak, aku ini laki-laki. Tak usah Mama risaukan aku, Mak. Aku akan menikahi Ina dan pergi dari kampung ini walau tak tahu kemana," ujar Sarimin seraya melepaskan pelukannya. "Mama merestui kalian, nak. Walau Mama tidak bisa berbuat apa-apa. Pergilah, nak. Semoga kalian bahagia ya," ucap Samijem sembari melepaskan kalung emas dari lehernya dan sebuah cincin dari jari tangannya, lalu menyerahkan kepada Sarimin. "Bawalah ini, nak, untuk model hidupmu, dan cincin ini untuk mas kawinmu." Melihat itu, Sarimin kembali memeluk ibunya sembari menangis dan berkata, "Gak usah, Mak. Nanti Bapak marah sama Mama. Biarlah kami berjuang sendiri, Mak," ucap Sarimin di sela tangisnya. "Jangan pikirkan itu, nak. Terimalah ini jika kamu sayang sama Mama. Semoga bermanfaat buatmu, nak," ucap Samijem memaksa agar putranya menerima pemberiannya. Singkat cerita, dengan segala keyakinan dan keteguhan hati, ia pergi dan menikah dengan gadis pujaan yang ia cintai, yaitu Ina, gadis yatim piatu yang bekerja sebagai pelayan warung kopi pinggir jalan. Sementara Sarimin anak seorang juragan kaya di kampungnya. Setelah menikah, Sarimin memboyong istrinya pergi merantau ke sebuah daerah yang jauh dari kampungnya. Dengan penuh keyakinan mereka berdua membina rumah tangga, walau harus berjuang dengan susah payah untuk hidup. Sarimin dan Ina saling menguatkan, serta menciptakan rasa bahagia dalam rumah tangganya. Kebahagiaan Sarimin bersama Ina semakin nyata dengan kehamilan Ina setelah hampir 3 tahun dinantikan. Sungguh kebahagiaan yang tiada terkira bagi Sarimin saat mengetahui kehamilan istrinya. Karena salah satu tujuan dalam membina rumah tangga ialah memiliki buah hati
Dan saat itu lengkap sudah kebahagiaan Sarimin dan Ina. Namun, menginjak kehamilan Ina yang ke-7 bulan, ada hal aneh yang kerap terjadi kepada Ina. Ina selalu mendapat gangguan-gangguan yang menakutkan. Ina sering melihat penampakan menyeramkan ketika sedang di kamar mandi, atau di saat ia tengah sendiri di rumah. Hingga suatu malam sebelum tidur sempat Ina menceritakan apa yang terjadi kepada Sarimin. "Kang, aku takut loh kalau sendirian di rumah. Apalagi kalau ke kamar mandi. Walau siang hari, aku selalu ditatangi makhluk tinggi besar hitam. Makhluk itu menyeramkan, Kang." Demikian Ina mengadukan kepada Sarimin. "Masa iya, Dik? Selama ini kan gak pernah ada apa-apa," jawab Sarimin. Seakan ia tak percaya. Bahkan Sarimin sempat berpikir jika itu hanya perasaan dan cari perhatian saja, karena ingin dimanja. Maklum, sedang hamil. "Bener, Kang, aku gak bohong. Bahkan pernah waktu semalam Kakang pergi kenduri di rumah tetangga. Ketika tertidur aku merasakan seperti ada yang meraba-raba perutku. Pas aku bangun, aku terkejut, Kang, karena sosok hitam itu yang sedang meraba-raba perutku." Demikian Ina menjelaskan dengan serius kepada Sarimin. Mendengar cerita Ina, Kang Sarimin hanya diam. Lalu ia berkata, "Mudah-mudahan gak kenapa-napa ya, Dek. Besoklah sepulang kerja aku tanya sama Mbah Harjo, apa sebenarnya gangguan makhluk itu. Sekarang kita tidur saja yuk. Besok pagi aku harus kerja," ucap Sarimin seraya memeluk Ina serta mencium lembut kening istri yang ia cintai. Keesokan paginya, seperti biasa, Sarimin berangkat kerja ke kebun. Iya, Sarimin setiap hari bekerja di kebun, namun ia hanya sebagai pekerja saja. Karena kebun itu bukanlah miliknya, melainkan kebun warga yang memperkerjakannya ke Sarimin. Di kebun ia terus bekerja. Namun entah mengapa hari itu Sarimin terlihat kurang bersemangat. Pikirnya tidak karuan. Ingin rasanya segera pulang ke rumah. Namun pekerjaan belum selesai dan Sarimin akan menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Tiba-tiba saja, Kang Sarimin," terdengar suara anak kecil memanggil. Sarimin menghentikan kegiatannya dan mengarahkan pandangannya ke sumber suara. Sarimin melihat seorang anak kecil tengah berlari menghampirinya. "Sia, itulah Yanto." "Ada apa, Le? Kok lari-lari?" tanya Sarimin. "Kang, Mbak Ina sakit dan jatuh di kamar mandi. Cepat pulang, Kang," teriak Yanto, memberitahukan kepada Kang Sarimin jika Mbak Ina jatuh di kamar mandi. Mendengar berita itu Sarimin sangat terkejut. Tanpa membarisi peralatan kerja ia langsung pulang. Namun sialnya, di perjalanan sepeda miliknya rusak. Rantainya putus dan mau tidak mau akhirnya Sarimin harus berjalan kaki melanjutkan perjalanan pulang. Setibanya di rumah, Sarimin tidak menemukan istrinya, dan beberapa warga yang saat itu berada di rumahnya memberitahukan jika istrinya sudah dibawa ke puskesmas. Sarimin langsung menuju ke puskesmas dan menemukan istrinya tengah sekarat, yang akhirnya meninggal dunia. Namun ada yang membuat Sarimin terkejut, yaitu kata-kata terakhir istrinya sebelum meninggal dunia. "Siapa yang mengambil anak kita?" Demikian Sarimin menceritakan semua kisah hidupnya bersama Ina kepada Mbah Harjo. Dengan panjang lebar serta tak henti bening air matanya terus mengalir. Mendengar kisah perjalanan hidup Sarimin dan Ina hingga di desa itu, Mbah Harjo bersama Letoha termenung, ikut merasakan sakit dan pedihnya. Lalu Mbah Harjo berkata, "Yang sabar dan kuat ya Mas. Mungkin semua ini sudah suratan takdir dari Allah," ucap Mbah Harjo menguatkan Sarimin. "Jadi Mbah, menurut Mbah ada kaitannya apa tidak penampakan yang dialami istriku dengan kematiannya Mbah?" Dengan suara bergetar dan air matanya deras mengalir, Sarimin bertanya kepada Mbah Harjo,
Mendapat pertanyaan dari Sarimin, Mbah Harjo tidak langsung menjawab. Sesaat ia menatap wajah Sarimin dengan lembut, lalu ia berkata, "Sebelumnya saya mau tanya lagi, Mas. Setelah istrimu meninggal, kira-kira pernah apa tidak dimimpikan atau bagaimana sama istrimu?" Tanya Mbah Harjo lagi. "Iya, Mbah. Hampir setiap malam dia datang, Mbah. Kalau datang, dia hanya diam di sudut kamar saja. Tapi dalam mimpi dia bilang kalau dia tidak ikhlas diperlakukan seperti itu." "Begitu, Mbah. Aku nggak paham apa maksudnya," ujar Sarimin menjelaskan yang ia alami. Mendengar keterangan Sarimin, Mbah Harjo manggut-manggut, seakan ia tengah menelah cerita Sarimin. Lalu dengan sangat hati-hati Mbah Harjo berbicara, "Mas, sampean sudah berapa lama tidak pulang ke orang tua sampean?" "Aku udah 3 tahun, Mbah, udah pulang." "Memangnya kenapa, Mbah?" jawab dan tanya Sarimin. "Begini, Mas, usahakan dalam waktu dekat sampean pulang. Karena saya yakin jawaban pertanyaan sampean ada di sana," jawab Mbah Harjo. Mendengar ucapan Mbah Harjo, Sarimin terlihat bingung. Namun dia tak berani untuk bertanya lagi. Sarimin memikirkan apa kaitannya kematian istrinya dengan orang tuanya di kampung. "Rencananya kapan Mas Sarimin pulang ke kampung? Kalau bisa secepatnya. Jangan sampai terlambat karena apa yang telah terjadi kepada istrimu. Jawabannya di sana," sambung Mbah Harjo, mengingat agar sesegera mungkin pulang ke kampung. "Iya, Mas, sebaiknya sampai cepat berangkat. Kalau masalah ongkos insya Allah saya bantu, Mas," sambung Letoha, memberi semangat bahkan bersedia membantu. Mendengar saran dan bantuan dari tetangganya, Sarimin merasa sangat terharu bahkan berterima kasih. Hingga kembali Sarimin menangis. "Masya Allah, terima kasih ya, Mbah. Le, juga yang lainnya yang begitu peduli sama aku. Semoga Allah membalas atas kebaikan semua ini dengan beribu kebaikan," ucap Sarimin sembari mengusap air matanya. "Amin ya robbal alamin. Ya sudah, sekarang istirahat saja ya. Kami mau pamit pulang dulu. Nanti kabari ya kalau mau berangkat," ujar Mbah Harjo sekalian pamit pulang bersama yang lainnya. Setelah semua tamu pulang, Sarimin menutup dan mengunci pintu rumahnya. Lalu ia masuk ke dalam kamar untuk istirahat. Di dalam kamar yang temaram, ia membaringkan tubuh lelahnya di kasur kapuk. Kedua matanya memandang ke dinding kamar, di mana tergantung baju kesayangan istrinya. Pikirannya melayang entah kemana mengenang masa indah ketika bersama sang istri tercinta. Tanpa terasa bening air matanya kembali menetes. Teringat pula kata-kata Mbah Harjo yang mengatakan jika jawaban semua yang terjadi berada di kampungnya. Sungguh ucapan Mbah Harjo menjadi teka-teki yang sulit untuk dicerna, bahkan penuh misteri yang mengerikan. Waktu terus merangkak semakin larut, namun Sarimin belum juga dapat tidur. Hingga entah sudah jam berapa malam itu, tiba-tiba saja Sarimin mendengar suara tangis seorang perempuan. Suara itu terdengar sangat dekat di telinganya. Mendengar suara tangis itu membuat jantung Sarimin berdebar. Masih di posisi terbaring di atas tempat tidur, Sarimin memperjelas pendengarannya dengan cara menahan nafas walau sesaat. Suara tangis itu semakin jelas ia dengar seperti memang berada di dalam kamarnya. Perlahan Sarimin bangun dari baringnya, namun tiba-tiba saja suara tangis itu berhenti dan berganti dengan suara perempuan berbicara seakan ditujukan kepadanya. "Kang, aku tidak ikhlas." Demikian suara itu berkata singkat. Mendengar ucapan seorang perempuan yang tidak terlihat, namun Sarimin sangat mengenali dengan baik suara itu. Itulah suara perempuan yang beberapa tahun hidup bersamanya. Tiada lain, itulah suara Mbak Ina. Dengan suara bergetar serta bening air mata menetes dari kedua matanya, Sarimin berbicara. Dek Ina, sebenarnya adik kenapa? Mengapa adik seperti ini?"
Biarlah aku yang menyelesaikan apa yang belum selesai di dunia ini. Ada yang tenang saja di sana ya, ujar Sarimin lirih. Bahkan Sarimin menangis terseduh. Setelah Sarimin berkata demikian, seketika suasana sangat hening. Tidak terdengar suara tangis dan bicara Ina lagi. Bahkan suara jangkrik di luar rumah pun tidak terdengar. Sarimin kembali membaringkan tubuhnya di tempat tidur dengan posisi telentang. Mungkin karena sangat lelah, sesaat kemudian ia tertidur dengan pulas. Langit terlihat gelap, menghitam walau saat itu siang hari. Sesekali terlihat pula cahaya kilat menyilaukan mata yang diiringi suara petir kecil, menandakan tak lama lagi akan turun hujan. Sarimin terus melangkah menelusuri jalan setapak menuju ke arah hutan. Siang itu Sarimin hendak ke hutan untuk memasang pukat burung murai batu. Setibanya di dalam hutan sejenak, Sarimin beristirahat untuk mengambil nafas setelah sedikit berlari. Suasana di dalam hutan terasa sangat gelap. Mungkin karena tengah hujan deras. Di dalam hutan dengan pepohonan yang tinggi dan besar serta rapat, lumayan sedikit membuat Sarimin terlindung dari curah hujan. Karena suasana gelap, Sarimin mengeluarkan senter besar dari tasnya dan menyalakannya. Dengan sebilah golok tajam tergenggam erat di tangan sebagai satu-satunya senjata untuk jaga diri. Ia duduk bersandar pada sebatang pohon yang paling besar. Sesekali ia mengibaskan tangan untuk mengusir gerombolan nyamuk yang mulai mengelubunginya. Tiba-tiba saja, Kang Sarimin," terdengar suara perempuan memanggil namanya. Sarimin terkesiap. Seketika ia berdiri dari duduknya. Sarimin mengarahkan cahaya senternya ke segala arah untuk mencari di mana pemilik suara yang sangat ia kenali, yakni suara Ina. Dengan dada berdebar serta bulu roma meremang, Sarimin mulai melangkah mengikuti arah suara yang terdengar terus-menerus. Tanpa sadar, Sarimin terus melangkah masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan, hingga ia harus berhenti tepat di depan sebatang pohon yang berukuran sangat besar dan rimbun. Pohon itu mirip dengan pohon beringin karena akar-akarnya berjuntaian ke bagian bawah. Di bawah pohon besar itu, Sarimin melihat ada sesosok perempuan dengan menggunakan pakaian terusan berwarna putih. Kedua tangan terbuka lebar ke kiri dan kanan yang terikat dengan rantai. Demikian pula dengan kedua kakinya. Sarimin benar-benar terkejut setelah ia sorotkan cahaya senternya ke bagian sosok perempuan yang terikat di pohon besar di hadapannya. "Deina!" Sarimin tercekat. Bagaimana tidak, di dalam hutan yang gelap dia melihat istrinya sendiri dan terikat pada sebatang pohon. Bahkan di kiri dan kanan pohon itu berdiri dua sosok makhluk mengerikan yang entah apa, seakan tengah menjaga Ina yang tidak berdaya. Kepala Ina yang tertunduk perlahan terangkat dan memandang ke arah Sarimin. Terlihat raut wajahnya pucat pasi dengan luka lembab membiru seperti bekas pukulan benda tumpul atau apalah. Terlihat bibirnya bergetar dan Ina berkata, "Kang, aku ikhlas jika memang harus mati, tapi aku tidak rela jika aku diperlakukan seperti ini." Demikian ucapannya, lalu Ina menangis terseduh. Tanpa diduga, tiba-tiba saja kedua makhluk yang berada di kiri dan kanan Ina menyambuk tubuh Ina secara bergantian. Tentu saja membuat Ina menjerit dan menggeliat merasakan sakit yang teramat sangat. Melihat tubuh sang istri diperlakukan demikian, sudah pasti Sarimin tidak membiarkannya. Ia tidak peduli siapa yang ia hadapi. Dengan golok di tangan, Sarimin langsung menyerang kedua makhluk itu. Namun sekali tangkisan saja tubuh Sarimin terpental hingga puk, tubuh Sarimin terhempas pada sebatang pohon. Sarimin mengerang kesakitan, dadanya terasa sesak. Sarimin muntah darah segar menyembur hingga membasahi bagian dadanya. Astagfirullah. Sarimin terus beristighfar. Keringat dingin mengucur deras dari tubuhnya. Lalu ia bangkit dan duduk di tepi tempat tidurnya. Astagfirullah, aku mimpi buruk. Iya, ternyata ketika terlelap tidur, ia bermimpi tengah berada di hutan dan melihat istrinya tengah dirantai dan dicabuki makhluk mengerikan.
Ya Allah, apa sebenarnya yang telah terjadi kepada istriku? Ucap Sarimin, lirih sembari mengusap wajahnya. Lalu ia melangkah hendak ke dapur untuk mengambil air minum. Karena saat itu tenggorokannya sangat kering dan haus. Namun ketika ia hendak berdiri dari tempat tidur, ia merasakan sakit dan perih di bagian punggungnya. Penasaran, Sarimin mendekati lemari pakaian yang di pintunya terdapat cermin besar. Sarimin ingin melihat ada apa sebenarnya di bagian punggungnya karena ia merasakan sakit. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.